Edarkan ribuan butir obat berbahaya, seorang pria ditangkap. Rampas motor wanita, 2 begal di bawah umur ditangkap. Sakit hati tak lagi bekerja, pria bobol rumah mantan majikan. Edarkan ganja, Satpam Pemkot Cimahi ditangkap polisi. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam sebuah program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru di Indonesia. Bersama saya Priska Priscilla selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pertama dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang membongkar peredaran narkoba jenis obat-obatan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 1 orang pengedar dan 4.395 butir obat terlarang siap edar. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek seorang pengedar narkoba jenis obat-obatan terlarang di toko di Jalan Kafi 2, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, pelaku diminta untuk mengeluarkan semua barang bukti obat-obatan terlarang yang dia sembunyikan. Menurut Kanit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Rumangga, pengungkapan ini berawal adanya informasi terkait peredaran narkoba jenis obat-obatan terlarang di kawasan tersebut. Selanjutnya, petugas yang sudah mengetahui target pelaku pengedar barang haram tersebut langsung melakukan penggerebekan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan ribuan obat terlarang yang terdiri dari 1.254 butir tramadol, 1.340 butir heximer, 106 butir kalmet aprazolam 1 mg, serta 1.694 butir trihex. Kami dari Unit 4, Subdit 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku dengan inisial J pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 21.00 dengan TKP di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa. Jumlah barang bukti yang kami amankan yaitu jumlah 4.395 butir obat-obatan berbahaya tanpa izin. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti kami bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Saat ini barang bukti dan tersangka telah dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 remaja yang diduga terlibat dalam aksi pembegalan terhadap seorang wanita di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Belawan pada Jumat 16 Januari 2026 malam. Kedua tersangka yang masih di bawah umur masing-masing berinisial SR dan TW ditangkap petugas di kawasan Medan Marelan Jumat 16 Januari 2026 malam. Dalam penyergapan tersebut, petugas menyita barang bukti 2 unit sepeda motor tanpa dokumen, diduga hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Riko Taruna Mauruh, Senin 19 Januari 2026 siang mengatakan, komplotan begal yang kerap beraksi di kawasan Belawan tersebut berjumlah 5 orang. 2 pelaku telah diamankan tim gabungan, sementara 3 rekannya masih dalam pengejaran. Komplotan begal sadis ini merampas sepeda motor seorang wanita di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku membawa senjata tajam dan tidak segan-segan melukai korbannya yang melawan. Mengamankan 2 pelaku begal tersebut dengan inisial SR dan TW, yang mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut. Modus operandinya melakukan pembegalan, artinya di jalan menyetop, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya dengan ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Aksi kedua tersangka membegal wanita ini sempat viral di media sosial.
Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Masih dari kota Medan, Sumatera Utara, di mana seorang pria ditangkap oleh petugas unit reskrim Polsek Medan Area usai membobol rumah mantan majikan. Pelaku diduga mencuri barang berharga korban lantaran sakit hati usai tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Irwan Syah alias Iwan Selo ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Medan Denai. Pelaku ditangkap usai dilaporkan membobol rumah di Jalan Rawa Medan yang ternyata merupakan tempat pelaku selama ini bekerja sebagai penjaga rumah. Aksi kejahatan pelaku diduga dilakukan lantaran pelaku sakit hati, tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Pelaku kemudian yang sudah mengetahui aktivitas pemilik rumah, kemudian menjalankan aksinya di siang hari, saat kondisi rumah dalam keadaan kosong karena korban sedang bekerja. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang, pelaku pencuri barang berharga korban diantaranya televisi. Usai masuk melalui atap rumah, pelaku hanya menggunakan satu linggis yang digunakan untuk merusak dudukan televisi yang dicurinya. Tersangka ini melakukan aksinya karena sakit hati sama pemilik rumah. Yang semula tersangka ini adalah ditugaskan atau bekerja untuk mengawasi rumah tersebut dengan dibayar 15.000 satu bulan. Kemudian yang bersangkutan tidak dilakukan perpanjangan ataupun tidak dipekerjakan lagi oleh salah satu pemilik rumah, sehingga yang bersangkutan merasa sakit hati sehingga melakukan aksinya di rumah tersebut. Dan mengambil barang tersebut. Dalam kasus ini pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun, pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke aparat Sat Narkoba Polres Cimahi yang mengamankan seorang satpam di pemerintahan kota Cimahi yang nekat mengedarkan ganja ke sesama teman dan media sosial. Pelaku mengaku menjual ganja guna mencukupi kebutuhan hidup. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap seorang pengedar ganja berinisial SMS di kota Cimahi, Jawa Barat. Petugas menemukan ganja siap edar di lemari baju di rumahnya pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku bernama asli Sidik Moh Saleh ini merupakan seorang security di lingkungan pemerintah kota Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seberat 10 gram lebih. Dari pengakuan pelaku, selain memakai untuk diri sendiri, ganja juga dijual ke sesama pemakai secara langsung dan melalui media sosial dengan keuntungan 500.000. Pelaku menjual ganja diakuinya guna kebutuhan sehari-hari karena gaji menjadi satpam di Pemkot Cimahi tidak mencukupi. Salah satu security dari Pemkot Cimahi dengan inisial SMS 28 tahun kami amankan terkait dengan yang bersangkutan melakukan penjualan salah satu barang ganja sebesar 10,98 gram kepada tersangka yang awalnya kami amankan terlebih dahulu. Selain dipecat sebagai Satpam Pemkot Cimahi, pelaku juga terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, usai viral menutup pintu tol keluar Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan, 6 orang Pak Ogah diamankan petugas kepolisian sektor Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat. Ke-6 Pak Ogah ini kemudian digelandang ke panti sosial. Viral aksi sejumlah Pak Ogah menutup pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan. Petugas kepolisian gabungan dari Polsek Cengkareng dan Resmo Polres Jakarta Barat bergerak cepat melakukan penangkapan. Sebanyak 6 orang Pak Ogah diringkus di kediamannya yang tak jauh dari pintu keluar tol Rawabuaya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-6 Pak Ogah yang terbukti sebagai juru parkir liar ini digelandang ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Yang di Rawabuaya Cengkareng tersebut bahwa memang benar menurut informasi dan keterangan dari Disub atau Dinas Perhubungan dilakukan buka tutup dikarenakan jalan tersebut sering macet. Jadi untuk hari kerja biasanya ditutup mulai sekitar jam 6 dan pada jam 11 dilakukan dibuka atau pembukaan penutupan jalan tersebut. Terkait Pak Ogah tersebut yang memanfaatkan situasi sebetulnya setelah dibuka, tidak pada saat dilakukan penutupan. Setelah dibuka pada jam 11 kemudian para Pak Ogah tersebut melakukan
aturan jalan di lokasi tersebut. Namun atas kejadian ini telah diamankan para paogah tersebut oleh tim gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Dan atas kejadian tersebut telah diamankan 6 orang paogah yang kemudian didata dan dilakukan pembinaan, diserahkan ke Dinas Sosial. Sementara pintu keluar tol Rawabuaya sempat dilakukan penutupan sementara oleh petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat guna mengurai kepadatan arus lalu lintas. Setelah arus lalu lintas berangsur normal, exit tol kemudian dibuka kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sebanyak 8 orang warga yang diduga terlibat penyerangan saat petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pengedar narkoba berhasil diamankan. Selain 8 orang warga, petugas juga berhasil menangkap seorang pengedar narkoba yang dilindungi oleh warga. Sebanyak 8 orang warga ditangkap di sekitar areal bantaran rel kereta api di kawasan Desa Tembung, Kecamatan Percutsei, Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu 18 Januari 2026 dini hari. 8 orang warga ini ditangkap lantaran diduga terlibat dalam penyerangan petugas Satuan Narkoba Polrestabes Medan saat menggerebek dan menangkap pengedar narkoba di lingkungan mereka. Selain 8 orang ini, petugas juga menangkap orang yang diduga sebagai bandar narkoba yang selama ini dilindungi oleh warga setempat. Dalam penangkapan ini, petugas juga menyita barang bukti narkotika, mesin judi jackpot, dan berbagai jenis senjata angin. Kapolres Tabes Medan, Kombes Jian Calvin Simanjuntak, mengatakan penyerangan terjadi saat petugas dari Sat Narkoba Polres Tabes Medan melakukan penggerbekan menangkap para pelaku narkoba. Saat memboyong para pelaku, petugas dilempari warga dengan batu dan tembakan senjata angin. Para pelaku yang sempat diamankan petugas berhasil melarikan diri, namun akhirnya kembali ditangkap setelah personil gabungan diturunkan ke lokasi. 8 orang yang kita amankan malam ini, kami mendapatkan informasi bahwa kesepakatan mereka apabila ada petugas yang datang ke sini, dengan kompak mereka mewajibkan untuk menyerang petugas. Ini nggak boleh terjadi lagi. Tidak ada lagi oknum-oknum masyarakat yang menghalang-halangi, bahkan melawan petugas, bahkan melempari petugas, menyekap petugas yang melakukan tugas pemberantasan narkoba. Bahkan merampas barang bukti yang sudah diamankan dan bahkan juga memaksa lepas tersangka yang sudah diamankan. Pondok-pondok yang berdiri di bantaran rel kereta api dan diduga dijadikan tempat transisi narkoba dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Para pelaku dan barang bukti yang diamankan kemudian diboyong ke Mapolres Tabes Medan untuk proses lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di salah satu kos di Jalan M. Yasin, Kelapa II, Cimanggis, Kota Depok pada Senin 19 Januari 2026 dini hari. Satu unit motor yang terparkir di halaman kos raib digondol pencuri. Rekaman kamera CCTV menunjukkan detik-detik 2 orang pria tidak dikenal memasuki area parkir sebuah indekos pada pukul 4 dini hari. Dengan cepat pelaku membuka pintu pagar dengan mudah lantaran tidak terkunci. Satu unit sepeda motor penghuni kos berhasil digasak pelaku dengan cara membobol kunci stang. Menurut penjaga kos, Nisa mengatakan kejadian ini merupakan kali kedua yang terjadi di area kos tersebut. Hilangnya sepeda motor pertama kali diketahui oleh korban saat hendak berangkat bekerja dan kemudian mendapati kendaraannya sudah tidak ada di tempat. Diketahui pada saat kejadian, pintu pagar depan indekos memang dalam kondisi tidak terkunci. Hal ini dikarenakan banyaknya penghuni kos yang masih keluar masuk pada jam tersebut. Ceritanya tuh dia tuh langsung masuk aja ya, langsung ke gerbang gitu, kayak langsung ambil aja gitu motornya. Itu yang hilang berapa sih Kak motornya? Berapa ini? Satu. Iya. Nah, itu pelaku berapa orang Kak? Pelaku 2 orang. Pelaku 2 orang. Iya. Dia emang pintu pagar itu tidak terkunci saat itu? Enggak terkunci saat itu. Tapi kita melihatnya dari CCTV. Pokoknya kan kayak yang dari temennya yang sewa kamar aja gitu. Kejadiannya itu dari jam berapa itu Kak? Dari jam 3.57 jam 4 dini hari? Iya, jam 4 pulang. Warga dihimbau lebih waspada dan selalu memastikan pagar terkunci rapat serta mengunci ganda kendaraannya,
terutama pada jam-jam rawan kriminalitas. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Dari seorang pria di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang ditangkap polisi setelah kedapatan mencuri buah sawit milik tetangganya. Aksi tersebut nekat dilakukan pelaku untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan uang jajan anak. Inilah rekaman CCTV yang menangkap aksi AR, pria pengangguran berusia 35 tahun saat mencuri buah sawit di lapak milik tetangganya sendiri di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Tersangka yang merupakan residivis kasus pencurian ini menggondol buah sawit sebanyak 1,5 ton dan hasil curian tersebut dijual pelaku dengan nilai sekitar 5 juta rupiah. Aksi kejahatan ini terungkap setelah korban curiga karena buah sawit miliknya terus berkurang. Dari situ, korban memeriksa rekaman CCTV serta melakukan pengintaian dan berhasil menangkap tersangka saat akan melakukan pencurian kedua kalinya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat melakukan pencurian karena desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak yang menangis minta jajan. Berawal dari kecurigaan pemilik lapak sawit yang sawitnya mengalami kekurangan. Kemudian setelah dilakukan pengecekan CCTV, itu terdapat seorang pria berpakaian sweater berwarna hitam sedang yang diduga melakukan aksi pencurian tersebut. Pengen jajan, dengan kerjaan nggak ada, nganggur, mungkin nggak ada jalan lain lagi, Pak. Udah lama merencanakan pencurian itu, Bang? Belum. Setelah anak nangis itu ada pikiran ke sana. Atas perbuatannya, tersangka ditahan di Mapolsek Pasir Sakti dan bakal dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Divisi Hubungan Internasional, Divhubinter Polri yang bekerja sama dengan Polda Bali, Polres Denpasar, dan Polres Gianyar melakukan penangkapan terhadap WNA asal Rumania, Kostinel Cosmin Zuleam, buronan paling dicari di wilayah Eropa. Kostinel Cosmin Zuleam merupakan tokoh utama dalam kasus pembunuhan berencana dan perampokan sadis yang mengguncang publik Rumania. Inilah detik-detik penangkapan WNA Rumania Kostinel Cosmin Zuleam yang dilakukan tim gabungan Divhubinter Polri, Polda Bali, Polrestabes Denpasar, dan Polres Gianyar. Pelaku ditangkap di tempat tinggalnya di wilayah kota Denpasar, Bali. Pelaku tidak berkutik saat petugas memasuki rumah dan menangkapnya. Belum ada keterangan resmi dari aparat kepolisian terkait penangkapan ini. Pelaku WNA asal Rumania ini dibekuk setelah tim gabungan menggelar operasi terpadu selama 3 hari di wilayah hukum Polda Bali karena pelaku kerap tinggal berpindah-pindah di wilayah Bali. Kostinel Cosmin Zuleam selama ini merupakan buronan paling dicari di kawasan Eropa. Pria kelahiran 6 Mei 1992 itu terlibat aksi kriminalitas yang sangat kejam pada 6 November 2023 di kota Sibiu, Rumania. Zuleam dan 2 komplotannya menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal, lalu melakukan penyiksaan ekstrim terhadap korban hingga meninggal dunia. Komplotan itu juga mengancam anak perempuan korban dengan senjata api. Dalam aksi tersebut, para pelaku membawa kabur jam tangan mewah senilai 200.000 euro. Kostinel Cosmin Zuleam selama ini dikenal sebagai sosok yang sangat berbahaya dan memiliki kecenderungan kekerasan tinggi. Yang bersangkutan menjadi target utama perburuan internasional sejak surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh Pengadilan Sibiu pada 19 November 2023. Saat ini Kostinel Cosmin Zuleam sedang menjalani pemeriksaan intensif di Bali sebelum dilakukan proses penyerahan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum Rumania. Dari Bali, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional atau BNN menggerebek salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. BNN membongkar produksi narkotika cair dengan modus rokok elektrik atau vape. Penggerebekan ini dilakukan BNN bekerja sama dengan Bea Cukai di salah satu unit di lantai 23 di apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan,
Hasilnya, petugas menemukan 3.000 cartridge di dalam koper, 3.000 tutup cartridge, cairan rokok elektrik atau liquid vape yang mengandung ethylene yang disembunyikan di bawah laci wastafel, corong, botol, paspor milik para tersangka, dan uang tunai jutaan rupiah. Keberadaan laboratorium ini terungkap setelah petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mencurigai salah satu tersangka berinisial TKG dari Kuala Lumpur pada tanggal 15 Januari 2026. BNN bersama Bea Cukai kemudian membuntuti tersangka hingga ke apartemen kawasan Setiabudi. Saat tiba di apartemen, tersangka TKG disergap bersama satu tersangka lainnya berinisial MK. Dari pengakuan tersangka yang merupakan warga negara asing, mereka belum sempat mengedarkan barang haram tersebut dan baru pertama kali melakukan aksi di Indonesia. Dua pelaku ini dengan inisial MK itu yang sudah ada di sini. Jadi dia di sini sejak tanggal 13 Januari 2026. Jadi lebih duluan 2 hari ya. Nah, yang kita ikutin, kita pantau itu berinisial TKG ya, TKG. Nah, setelah sampai di sini kami melakukan penggeledahan. Pada saat penggeledahan pun kami disaksikan oleh pihak security. Kedua tersangka kemudian digelandang ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut. Cairan ethylene merupakan narkotika golongan 2. Zat ini berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kedua tersangka dijerat pasal 119 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dijebak dengan sistem COD atau bayar di tempat, pelaku curanmor babak belur diamuk massa. Peristiwa ini terjadi di Jalan Palabali Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok. Dalam rekaman video amatir diduga pelaku curanmor diamuk oleh warga sekitar. Beruntung pihak kepolisian dari Polsek Pancoran Mas yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga yang geram dengan aksi pelaku. Menurut Ketua RT setempat Aceh Subarna, mengatakan peristiwa ini bermula saat rekan korban pencurian sepeda motor yang hilang sejak 10 hari lalu menjebak pelaku melalui akun media sosial Facebook seakan-akan hendak membeli sepeda motor yang akan dijual pelaku. Saat dimintai keterangan, pelaku pun mengakui dia bersama rekannya yang tinggal di daerah Pabuaran Citayam telah mencuri sepeda motor yang dimaksud, namun telah dijualnya ke wilayah Bekasi. Pak, ada yang laporan ke sini, ada yang nyolong motor kena di mana tuh, di rumah Odon. Oh, Bapak samperin gitu. Dia juga yang ikut jebak gitu. Kok bisa dapat di sini? Di mana lu? Pak, pura-pura COD-an katanya gitu. Bisa mau beli motor gitu. Temen Yanto sempat hilang. Udah ya 2 Ganio sama Bit hilang. Itu ada yang deketan itu aja. Minta yang parkiran, dua-duanya hilang. Udah ada seminggu 2 minggu mau 10 hari dah baru jebak mau beli motor yang ini ada. Nah, nganterin gitu. Tapi motornya yang dicolong sama dia tuh udah nggak ada, udah dijual katanya bilang. Udah dijual, udah nggak ada motornya. Terus pas mau COD-an pelaku datang sendiri atau? Datang sendiri ke sini. Bawa motor ya, transaksi di sini ya, langsung aja diciduk di sini bocah. Langsung kurang tuh langsung diajar aja kali di sini di rumah, bawa ke rumah. Udah Bapak nengok tuh udah pada bengep sih, udah pada biru, muka udah ngeri lihatnya. Untung Bapak ini masukin kamar. Di kamar deh, tenangin dulu di kamar. Jangan sampai ini ntar berabe lagi. Lapor polisi, Bapak nelpon polisi nggak diangkat-angkat. Akhirnya nelpon Pak RW. Pak RW tolong deh, saya ini telepon Babin Mas nggak diangkat, Babinsa nggak diangkat gitu. Coba tolong Pak RW ke mana, ke Polsek deh. Akhirnya Pak RW telepon ke Polsek. Datang polisi gitu, ke Polsek. Nah, diinterogasi ada di sini polisi Pak Iwan Gunawan namanya di Kapolda. Diinterogasi sama dia. Punya temen nggak? Ada temennya. Di mana? Di Pabuaran. Ada nggak? Ada sekarang. Ada lagi tidur. Gitu dia bilang. Ya udah, anak-anak langsung jemput dia yang di Pabuaran. Warga pun menjemput satu pelaku lainnya yang saat itu sedang tidur di rumahnya di wilayah Pabuaran Citayam. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku digiring pihak kepolisian Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Graha Residence, Jalan Matahari, Gang Harimun, Sudimara Pinang, Tangerang, Banten. Aksi ini terekam kamera CCTV saat dini hari ketika situasi lingkungan dalam keadaan sepi pada Jumat 16 Januari 2026. Dalam rekaman CCTV pada Jumat 16 Januari 2025 sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Barat, terlihat dua orang pelaku datang ke lokasi menggunakan sepeda motor. Satu pelaku menunggu tidak jauh dari lokasi, sementara pelaku lain yang mengenakan jaket dan celana panjang mondar-mandir memantau situasi sekitar. Setelah situasi dirasa aman, pelaku kemudian membobol gembok rumah warga dan membawa kabur satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi B6851 VMN. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, seorang pria tertangkap tangan saat mencuri kotak amal di Masjid Jami Al-Ihsan Jalan Damai Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu siang 18 Januari 2026. Aksi tersebut terungkap setelah warga melihat kotak amal masjid dalam kondisi dicongkel. Warga yang memergoki kejadian tersebut langsung mengamankan pelaku sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah barang bukti berupa lem, alat congkel, serta perlengkapan lain yang diduga digunakan untuk melancarkan aksinya. Setelah diamankan, pelaku diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Diimbau masyarakat agar lebih waspada dan meningkatkan keamanan di lingkungan tempat ibadah agar peristiwa tidak terulang. Lulun Nur Saidah Permana, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, usai viral menutup pintu tol keluar Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan, 6 orang Pak Ogah diamankan petugas kepolisian sektor Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat. Ke-6 Pak Ogah ini kemudian digelandang ke panti sosial. Viral aksi sejumlah Pak Ogah menutup pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan. Petugas kepolisian gabungan dari Polsek Cengkareng dan Resmo Polres Jakarta Barat bergerak cepat melakukan penangkapan. Sebanyak 6 orang Pak Ogah diringkus di kediamannya yang tak jauh dari pintu keluar tol Rawabuaya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-6 Pak Ogah yang terbukti sebagai juru parkir liar ini digelandang ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Yang di Rawabuaya Cengkareng tersebut bahwa memang benar menurut informasi dan keterangan dari Dishub atau Dinas Perhubungan dilakukan buka tutup dikarenakan jalan tersebut sering macet. Jadi untuk hari kerja biasanya ditutup mulai sekitar jam 6 dan pada jam 11 dilakukan dibuka atau pembukaan penutupan jalan tersebut. Terkait Pak Ogah tersebut yang memanfaatkan situasi sebetulnya setelah dibuka, tidak pada saat dilakukan penutupan. Setelah dibuka pada jam 11 kemudian para Pak Ogah tersebut melakukan pengaturan jalan di lokasi tersebut. Namun atas kejadian ini telah diamankan para Pak Ogah tersebut oleh tim gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Dan atas kejadian tersebut telah diamankan 6 orang Pak Ogah yang kemudian didata dan dilakukan pembinaan, diserahkan ke Dinas Sosial. Sementara pintu keluar tol Rawabuaya sempat dilakukan penutupan sementara oleh petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat guna mengurai kepadatan arus lalu lintas. Setelah arus lalu lintas berangsur normal, exit tol kemudian dibuka kembali. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pelarian 2 pelaku begal yang menembak seorang warga di Jalan Andong, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu berakhir di tangan Subdit Sejatanras Polda Metro Jaya. Kedua pelaku yang berasal dari Lampung Timur ditangkap di tempat persembunyian mereka di Yogyakarta dan Cimahi, Jawa Barat. Inilah video yang merekam detik-detik penangkapan 1 dari 2 pelaku begal yang menembak warga Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Petugas gabungan dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggerebek kamar hotel yang disewa pelaku di Jalan Kompol Bambang Suprapto, Gondokusumo, Yogyakarta.
Dari dalam kamar, petugas meringkus pelaku berinisial VV, 29 tahun, warga Lampung Timur. Pelaku pun tak berkutik dan langsung digelandang ke Polda Metro Jaya. Saat kejadian, pelaku berperan melepaskan 3 kali tembakan, yang salah satunya mengenai korban saat aksinya digagalkan warga di Jalan Andong, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Selain menangkap VV, petugas juga menangkap pelaku lain berinisial RC di Cimahi, Jawa Barat. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 12 butir peluru tajam, 12 kunci letter T, dan 7 sepeda motor hasil kejahatan. Kedua pelaku diketahui sudah belasan kali beraksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pada hari penembakan warga Palmerah tanggal 7 Januari lalu, kedua pelaku juga sempat beraksi di 3 lokasi lain di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dalam catatan kepolisian, keduanya sudah 19 kali beraksi selama 3 bulan terakhir. VV dan RC kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan akan dijerat dengan pasal 479 KUHP baru tentang pencurian disertai kekerasan dan pasal 468 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perahu terbalik, seorang penumpang tewas tenggelam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Tim SAR gabungan bersama aparat TNI Polri berhasil menemukan 1 orang korban yang dinyatakan hilang dalam kecelakaan laut di perairan Muara Asue, Kabupaten Asmat beberapa hari lalu. Korban diketahui bernama Abraham, yaitu 50 tahun, yang ditemukan dalam kondisi meninggal di sekitar Muara Betsbamu pada hari kedua pencarian. Koordinator Pencarian dan Pertolongan SAR Asmat, Wagianto, mengatakan korban berhasil ditemukan dibantu juga oleh masyarakat setempat dan langsung dievakuasi dan diserahkan kepada keluarga korban. Saat ini tim SAR gabungan yang terdiri dari 4 personil Basarnas, 1 personil TNI Angkatan Laut, 1 personil Polair, serta anggota Polsek Atsi dan Koramil Atsi. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dari distrik Atsi hingga distrik Aswi, dilanjutkan hingga Muara Betsbamu. SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Korban langsung dievakuasi dan langsung diserahkan ke keluarga korban. Peristiwa kapal terbalik terjadi ketika perahu motor yang ditumpangi oleh 7 orang terbalik di perairan Muara Asue akibat arus yang sangat deras. Sedangkan BMKG setempat telah mengeluarkan himbauan untuk waspada cuaca buruk yang akan terjadi dalam beberapa minggu ke depan. Warga juga dihimbau untuk tetap waspada ketika melakukan aktivitas di laut mengingat cuaca buruk. Dari Jayapura, Papua, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga ini merangsek masuk ke dalam ruko tempat karaoke di Jalan Ciledug Raya, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Sejumlah pengunjung pria dan wanita yang asik bernyanyi dan minum minuman keras itu pun berhamburan keluar ruko. Warga juga mengepung ruko dan menemukan puluhan botol minuman keras dalam kardus dari berbagai merek yang disembunyikan di dalam mobil yang terparkir di halaman ruko. Aksi warga ini menuai protes dari pemilik ruko karena menurut pemilik ruko, tempatnya ini memiliki izin dan tidak menjual minuman keras. Salah seorang tokoh pemuda, Ahmad Mubarok, mengatakan penggerebekan ini untuk menegakkan Perda nomor 7 Kota Tangerang karena jelas sudah dilanggar oleh Twins Cafe. Pada hari ini kami dari KNP Kecamatan Larangan bersama rekan-rekan OKP, dari sini ada unsur Pemuda Muhammadiyah, ada unsur Ansor Kecamatan Larangan, Ansor beserta jajaran lingkungan. Di sini ada RW dan RT yang ada di wilayah RW 10 Larangan Utara. Sebenarnya penggerbekan ini adalah penggerbekan aksi damai. Yang pertama, kita menegakkan peraturan daerah. Kalau yang berwenang, yang berpihak tidak bisa menegakkan peraturan, kami sebagai pemuda di Kecamatan Larangan akan menegakkan peraturan daerah. Jelas, ini aturan Perda nomor 7 sudah dilanggar oleh Twin Cafe. Yang kedua, norma-norma terkait akhlakul karimah sudah dilanggar. Ini mencederai norma-norma yang ada di wilayah Kota Tangerang. Tegas tuntutan kami yang pertama, tutup permanen Twin Cafe yang ada di wilayah Kota Tangerang, khususnya yang ada di RW 10. Yang kedua, copot, kasih terantip
Kecamatan Larangan dan telusuri siapa pihak-pihak yang memberikan izin terhadap Twin Cafe yang ada di wilayah Kecamatan Larangan. Oleh karenanya, malam ini aksi damai, penggerebekan damai oleh teman-teman OKP yang ada di wilayah kecamatan berjalan dengan damai. Kita minta detik ini juga Twin Cafe ditutup secara permanen. Terima kasih. Yang pertama, ketika kita masuk ada beberapa perempuan yang berpakaian tidak sopan juga, sedang mabuk juga, sedang menegak minuman keras. Itu jelas berarti peredaran miras yang ada di Twin Cafe ini sudah luar biasa. Dari situ sudah melanggar peraturan-peraturan daerah dan perwal yang ada di Kota Tangerang. Sementara itu, Ketua RW Manarul Hidayah meminta tempat ini harus tutup permanen karena melukai hati masyarakat. Apalagi ruko ini beberapa kali ditutup, namun tetap buka dengan cara berpindah tempat. Tidak setuju, tidak setuju dan minta ditutup tempat hiburan-hiburan yang melanggar sesuai dengan perda yang ada di Kota Tangerang. Ini sudah melukai hati masyarakat. Barang bukti minuman keras yang berhasil ditemukan warga di lokasi kemudian disita petugas Trantip Kecamatan Larangan sebagai barang bukti. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang nelayan bernama Henawati Letomasoa, 60 tahun, warga desa Titawai, hilang saat menjaring ikan di pesisir Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah pada Minggu 18 Januari 2026 dini hari. Korban dilaporkan jatuh dari perahunya akibat terseret ombak besar saat hendak menjaring ikan di lokasi. Keluarga korban dan tim SAR dari Basarnas Ambon kemudian melakukan pencarian di lokasi kejadian, namun belum membuahkan hasil. Pada pukul 13.51, tim rescue Kansar Ambon tiba di AKK dan melakukan pencarian sejauh kurang lebih 10 nautical mile utara dari LKK dengan hasil nihil. Pada pukul 15 tim rescue Kansar Ambon tiba di Desa Sila dan kemudian berkoordinasi ke Desa Titawai, berkoordinasi dengan keluarga korban, Babinsa dan perangkat negeri Titawai. Pencarian lanjutan hari kedua pada Senin 19 Januari 2026 siang, tim SAR gabungan dari Basarnas serta nelayan sekitar berhasil menemukan perahu dan jaring, namun korban masih belum ditemukan. Korban dilaporkan pergi mencari ikan menggunakan jaring di pesisir pantai Desa Titawai sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Namun hingga terbitnya matahari, korban tak kunjung kembali. Upaya pencarian korban oleh masyarakat setempat pun sudah dilaksanakan, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pencarian terhadap korban kini diperluas di pesisir pantai hingga perairan Pulau Nusa Laut. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi tawuran antar kelompok pemuda terjadi di sepanjang jalan DI Panjaitan Cipinang Besar Utara Jatinegara sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dua kelompok pemuda ini saling serang menggunakan batu, petasan dan juga senjata tajam. Insiden saling serang antar dua kelompok pemuda ini pun mengundang kepanikan baik dari warga sekitar maupun pengendara yang juga melintas di lokasi kejadian. Warga dan pengguna jalan tidak berani melintas karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti terjadinya aksi tawuran yang juga dilakukan kedua kelompok pemuda ini. Susiandi Andika Prianto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar peredaran narkoba jenis obat-obatan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan 1 orang pengedar dan 4.395 butir obat terlarang siap edar. Inilah detik-detik petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek seorang pengedar narkoba jenis obat-obatan terlarang di toko di Jalan Kafi 2, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, pelaku diminta untuk mengeluarkan semua barang bukti obat-obatan terlarang yang dia sembunyikan. Menurut Kanit 4 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKP Rumangga, pengungkapan ini berawal adanya informasi terkait peredaran narkoba jenis obat-obatan terlarang di kawasan tersebut. Selanjutnya, petugas yang sudah mengetahui target pelaku pengedar barang haram tersebut langsung melakukan penggerebekan.
Dari tangan pelaku, petugas mengamankan ribuan obat terlarang yang terdiri dari 1.254 butir tramadol, 1.340 butir heximer, 106 butir kalmet aprazolam 1 mg, serta 1.694 butir trihex. Kami dari Unit 4, Sudut 3, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan satu orang pelaku dengan inisial J pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2006 sekira pukul 21.00 dengan TKP di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jagakarsa. Jumlah barang bukti yang kami amankan yaitu jumlah 4.365 butir obat-obatan berbahaya tanpa izin. Selanjutnya pelaku dan barang bukti kami bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan dan penyidikan yang berlanjut. Saat ini barang bukti dan tersangka telah dibawa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dua remaja yang diduga terlibat dalam aksi pembegalan terhadap seorang wanita di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Belawan pada Jumat 16 Januari 2026 malam. Kedua tersangka yang masih di bawah umur masing-masing berinisial SR dan TW ditangkap petugas di kawasan Medan Marelan Jumat 16 Januari 2026 malam. Dalam penyergapan tersebut, petugas menyita barang bukti 2 unit sepeda motor tanpa dokumen, diduga hasil kejahatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Riko Taruna Mauruh, Senin 19 Januari 2026 siang mengatakan, komplotan begal yang kerap beraksi di kawasan Belawan tersebut berjumlah 5 orang. 2 pelaku telah diamankan tim gabungan, sementara 3 rekannya masih dalam pengejaran. Komplotan begal sadis ini merampas sepeda motor seorang wanita di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku membawa senjata tajam dan tidak segan-segan melukai korbannya yang melawan. Mengamankan 2 pelaku begal tersebut dengan inisial SR dan TW, yang mana kedua pelaku tersebut masih di bawah umur dan 3 pelaku lainnya sedang kita lakukan pengejaran. Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap kendaraan dan pelaku penadah yang akan menjual kendaraan tersebut. Modus operandinya melakukan pembegalan, artinya di jalan menyetop, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan kendaraannya dengan ancaman senjata tajam yang dibawa oleh para pelaku. Aksi kedua tersangka membegal wanita ini sempat viral di media sosial. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara juga ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Area usai membobol rumah mantan majikan. Pelaku diduga mencuri barang berharga korban lantaran sakit hati usai tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Irwan Syah alias Iwan Selo ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di kawasan Medan Denai. Pelaku ditangkap usai dilaporkan membobol rumah di Jalan Rawa Medan yang ternyata merupakan tempat pelaku selama ini bekerja sebagai penjaga rumah. Aksi kejahatan pelaku diduga dilakukan lantaran pelaku sakit hati, tak lagi dipekerjakan sebagai penjaga rumah. Pelaku kemudian yang sudah mengetahui aktivitas pemilik rumah, kemudian menjalankan aksinya di siang hari, saat kondisi rumah dalam keadaan kosong karena korban sedang bekerja. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang, pelaku pencuri barang berharga korban diantaranya televisi. Usai masuk melalui atap rumah, pelaku hanya menggunakan satu linggis yang digunakan untuk merusak dudukan televisi yang dicurinya. Tersangka ini melakukan aksinya karena sakit hati sama pemilik rumah. Yang semula tersangka ini adalah ditugaskan atau bekerja untuk mengawasi rumah tersebut dengan dibayar 15.000 1 bulan. Kemudian yang bersangkutan tidak dilakukan perpanjangan ataupun tidak dipekerjakan lagi oleh salah satu pemilik rumah, sehingga yang bersangkutan merasa sakit hati sehingga melakukan aksinya di rumah tersebut. Dan mengambil barang tersebut. Dalam kasus ini pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun, pasal 477 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, usai viral menutup pintu tol keluar Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan, 6 orang Pak Ogah diamankan petugas kepolisian sektor Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat. Ke-6 Pak Ogah ini kemudian digelandang ke panti sosial. Viral aksi sejumlah Pak Ogah menutup pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat dan diduga melakukan pungutan liar disertai pemerasan. Petugas kepolisian gabungan dari Polsek Cengkareng dan Resmo Polres Jakarta Barat bergerak cepat melakukan penangkapan. Sebanyak 6 orang Pak Ogah diringkus di kediamannya yang tak jauh dari pintu keluar tol Rawabuaya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ke-6 Pak Ogah yang terbukti sebagai juru parkir liar ini digelandang ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan. Yang di Rawabuaya Cengkareng tersebut bahwa memang benar menurut informasi dan keterangan dari Dishub atau Dinas Perhubungan dilakukan buka tutup dikarenakan jalan tersebut sering macet. Jadi untuk hari kerja biasanya ditutup mulai sekitar jam 6 dan pada jam 11 dilakukan dibuka atau pembukaan penutupan jalan tersebut. Terkait Pak Ogah tersebut yang memanfaatkan situasi sebetulnya setelah dibuka, tidak pada saat dilakukan penutupan. Setelah dibuka pada jam 11 kemudian para Pak Ogah tersebut melakukan pengaturan jalan di lokasi tersebut. Namun atas kejadian ini telah diamankan para Pak Ogah tersebut oleh tim gabungan dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Dan atas kejadian tersebut telah diamankan 6 orang Pak Ogah yang kemudian didata dan dilakukan pembinaan diserahkan ke Dinas Sosial. Sementara pintu keluar tol Rawabuaya sempat dilakukan penutupan sementara oleh petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat guna mengurai kepadatan arus lalu lintas. Setelah arus lalu lintas berangsur normal, exit tol kemudian dibuka kembali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke aparat Sat Narkoba Polres Cimahi yang mengamankan seorang satpam di pemerintahan Kota Cimahi yang nekat mengedarkan ganja ke sesama teman dan media sosial. Pelaku mengaku menjual ganja guna mencukupi kebutuhan hidup. Sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penggerebekan terhadap seorang pengedar ganja berinisial SMS di Kota Cimahi, Jawa Barat. Petugas menemukan ganja siap edar di lemari baju di rumahnya pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku bernama asli Sidik Moh Saleh ini merupakan seorang security di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti seberat 10 gram lebih. Dari pengakuan pelaku, selain memakai untuk diri sendiri, ganja juga dijual ke sesama pemakai secara langsung dan melalui media sosial dengan keuntungan Rp500.000. Pelaku menjual ganja diakuinya guna kebutuhan sehari-hari karena gaji menjadi satpam di Pemkot Cimahi tidak mencukupi. Salah satu security dari Pemkot Cimahi dengan inisial SMS 28 tahun kami amankan terkait dengan yang bersangkutan melakukan penjualan salah satu barang ganja sebesar 10,98 gram kepada tersangka yang awalnya kami amankan terlebih dahulu. Selain dipecat sebagai Satpam Pemkot Cimahi, pelaku juga terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang nelayan di Maluku Tengah hilang terseret ombak besar saat menjaring ikan. Hari kedua pencarian, perahu dan jaring berhasil ditemukan tim SAR gabungan, namun keberadaan korban belum diketahui. Seorang nelayan bernama Henawati Letomasoa, 60 tahun, warga desa Titawai, hilang saat menjaring ikan di pesisir Pulau Nusa Laut, Maluku Tengah pada Minggu 18 Januari 2026 dini hari. Korban dilaporkan jatuh dari perahunya akibat terseret ombak besar saat hendak menjaring ikan di lokasi. Keluarga korban dan tim SAR dari Basarnas Ambon kemudian melakukan pencarian di lokasi kejadian, namun belum membuahkan hasil. Pada pukul 13.51, tim rescue Kansar Ambon tiba di AKK dan melakukan pencarian sejauh kurang lebih 10 nautical mile utara dari LKK dengan hasil nihil. Pada pukul 15 tim rescue Kansar Ambon tiba di Desa Sila dan kemudian berkoordinasi ke Desa Titawai
berkoordinasi dengan keluarga korban, Babinsa, dan perangkat negeri Tawai. Pencarian lanjutan hari kedua pada Senin 19 Januari 2026 siang, tim SAR gabungan dari Basarnas serta nelayan sekitar berhasil menemukan perahu dan jaring, namun korban masih belum ditemukan. Korban dilaporkan pergi mencari ikan menggunakan jaring di pesisir pantai Desa Titawai sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Namun hingga terbitnya matahari, korban tak kunjung kembali. Upaya pencarian korban oleh masyarakat setempat pun sudah dilaksanakan, namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Pencarian terhadap korban kini diperluas di pesisir pantai hingga perairan Pulau Nusa Laut. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi sering menjadi ancaman bagi nelayan saat melaut, terutama pada musim angin kencang dan hujan lebat. Untuk mengurangi resiko kecelakaan di laut, nelayan perlu memperhatikan keselamatan dan persiapan sebelum berangkat melaut. Berikut adalah beberapa tips agar nelayan dapat melaut dengan lebih aman. Pertama, periksa kondisi cuaca dan ketinggian gelombang melalui informasi resmi dari BMKG sebelum berangkat. Kedua, pastikan perahu dan perlengkapan kapal dalam kondisi baik, termasuk mesin, lampu navigasi, dan peralatan darurat. Ketiga, gunakan pelampung keselamatan seperti life jacket setiap saat berada di atas kapal meski kondisi laut terlihat tenang. Keempat, hindari melaut sendirian dan pastikan memberitahu keluarga atau rekan sesama nelayan mengenai lokasi tujuan serta perkiraan waktu kembali. Kelima, bawa perlengkapan komunikasi darurat seperti radio atau telepon satelit untuk memudahkan kontak saat terjadi situasi gawat. Demikian ialah beberapa tips untuk meningkatkan keselamatan saat melaut agar nelayan dapat mencari ikan dengan lebih aman dan terlindungi dari resiko cuaca buruk. Ingat, keselamatan di laut adalah hal utama dan persiapan yang matang dapat menyelamatkan nyawa. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Priska Priscilla pamit undur diri dan sampai jumpa di catatan kriminal selanjutnya.